Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan tuntutan terhadap 9 terdakwa gelombang pertama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Persero, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam surat tuntutan, jaksa menyebut para terdakwa secara bersama-sama telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp285,1 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, serta keuntungan ilegal, illegal gain. Dalam berbagai klaster proyek berbeda. Perbuatan melawan hukum yang didakwakan terbagi dalam sejumlah klaster, antara lain klaster PT OTM dan PT JMN, klaster Pertamina Patraniaga, serta klaster shipping dan kilang. Klaster PT OTM dan PT JMN. Pada klaster ini, jaksa menyoroti peran PT Orbit Terminal Merak, PT OTM, dan PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN, yang disebut dimiliki oleh Muhammad Keri Adrianto Riza, anak pengusaha minyak Riza Khalid. Keri dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp13,4 triliun subsidiar 10 tahun penjara. Menurut jaksa, penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum karena sejak awal dinilai bukan kebutuhan mendesak Pertamina. Proyek itu disebut masuk dalam rencana investasi berkat campur tangan Riza Khalid. Penyewaan terminal tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Keri melalui PT JMN dinilai tidak sesuai aturan lelang. Kerugian yang timbul dari pengadaan kapal tercatat sebesar $9,8 juta Amerika dan Rp1,07 miliar. Dua petinggi perusahaan, Gading Ramadan Joedo dan Dimas Werhaspati, masing-masing dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 190 hari. Gading juga dituntut membayar uang pengganti Rp1,1 triliun subsidiar 8 tahun penjara. Sementara Dimas dituntut membayar uang pengganti $11 juta Amerika serta Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara, subsidiar 8 tahun penjara. Klaster Pertamina Patraniaga. 3 petinggi Pertamina Patraniaga yang dituntut adalah Direktur Utama Rifa Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya, serta VP Trading Operations Edward Corne. Ketiganya dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 190 hari. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti Rp5 miliar subsidiar 7 tahun penjara. Jaksa menyebut ketiganya melakukan pelanggaran dalam proses impor produk kilang dan BBM. Dalam proses lelang, Rifa dan Maya, atas usul Edward, memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan asing, yakni BP Singapore Pte Ltd dan Sinochem International Oil, Singapore, Pte Ltd. Akibatnya, kedua perusahaan tersebut diperkaya sebesar $5,74 juta Amerika Serikat dalam pengadaan gasolin 90 dan gasolin 92 pada semester pertama 2023. Selain itu, penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023 disebut memperkaya 14 perusahaan, termasuk PT Beraukol, PT Buma, dan PT Adaro Indonesia. Praktik tersebut dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara Rp2,5 triliun. Klaster shipping dan kilang. Pada klaster ini, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, dan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI Sani Dinar Saifuddin dituntut 14 tahun penjara. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti Rp5 miliar subsidiar 7 tahun penjara. Jaksa meyakini ketiganya melakukan rekayasa dalam pengadaan ekspor minyak mentah Banyu Urip semester pertama 2021. Minyak mentah produksi dalam negeri disebut seolah-olah tidak terserap kilang, sehingga diekspor. Di saat bersamaan, Pertamina melalui PT KPI justru melakukan impor minyak jenis serupa dengan harga lebih mahal. Kerugian dari ekspor minyak mentah tercatat $686,9 juta Amerika Serikat, sementara impor minyak mentah menimbulkan kerugian $570,2 juta Amerika Serikat. Selain itu, penyewaan kapal PT JMN dalam klaster ini menyebabkan kerugian $2,7 miliar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan asing disebut diuntungkan dari proses yang dinilai tidak sesuai pedoman, diantaranya Vitol Asia Pte Ltd, Shell International Eastern Trading Company, dan ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. Total kerugian negara. Berdasarkan surat dakwaan, terdapat 7 klaster tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Kerugian keuangan negara tercatat sebesar $2,7 miliar Amerika Serikat dan Rp25,4 triliun. Selain itu,
Kerugian perekonomian negara akibat kemahalan harga pengadaan BBM mencapai 171,9 triliun rupiah. Terdapat pula illegal gain sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jika seluruh komponen dijumlahkan, jaksa menyebut total kerugian negara mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan, pledoi, dari para terdakwa. Kasus ini menjadi salah satu perkara dugaan korupsi terbesar dalam sejarah tata kelola sektor energi nasional.